Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 Teknik Instrumentasi. Kami mengambil tema berupa radiasi matahari. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai radiasi matahari dan beberapa instrumen yang dapat dipakai untuk melakukan pengamatan atau perhitungan. Radiasi matahari merupakan pancaran gelombang yang dihasilkan oleh fusi matahari dan memancar dengan jumlah yang sangat banyak. Radiasi matahari merupakan gelombang elektromagnetik yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet. Radiasi matahari yang jatuh ke bumi disebut insolasi. Insolasi adalah penerimaan energi matahari oleh permukaan bumi. Bentuknya adalah sinar-sinar gelombang pendek yang menerobos atmosfer. Lama penyinaran matahari dalam periode harian adalah variasi dari bulan ke bulan berikutnya. Hal ini juga banyak mempengaruhi intensitas total radiasi matahari. Radiasi matahari yang diterima permukaan bumi pada suatu waktu tertentu disebabkan oleh sudut datang matahari. Perbedaan tempat menurut lintang dapat menyebabkan perbedaan periode penerimaannya yang disebut panjang hari. Radiasi langsung adalah radiasi yang tidak mengalami proses pembauran oleh molekul-molekul udara, uap, dan butir air serta debu atmosfer seperti yang terjadi pada radiasi baur. Radiasi matahari dalam perjalanannya melewati atmosfer menuju permukaan bumi mengalami penyerapan atau absorpsi, pemantulan, hamburan, dan pemancaran kembali atau deradasi. Instrumen pengukur radiasi matahari. Pertama, Campbell-Stokes, 2 pianometer, dan actinograph. Instrumen Campbell-Stokes merupakan alat pengukur waktu atau durasi lamanya sinar matahari menyinari suatu wilayah di sekitar instrumen yang berada. Komponen Campbell-Stokes terdiri dari: pertama, plat logam berbentuk mangkuk, 2 bola kaca penjal, 3 penyangga atau stud. Kertas vias berfungsi sebagai media pencatat data. Prinsip kerja dari Campbell-Stokes yaitu ketika sinar matahari yang menyorot permukaan bola penjal akan difokuskan menjadi satu titik yang jatuh ke atas kertas pias yang telah dimasukkan ke dalam celah, kemudian akan meninggalkan jejak terbakar sesuai posisi matahari saat itu, yang kemudian jumlah total titik-titik atau jejak terbakar tersebut menjadi nilai hasil pengukuran. Piranometer merupakan salah satu kategori actinometer yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari pada bidang datar. Piranometer mempunyai sensor yang bisa mengukur densitas fluks radiasi matahari dalam satuan watt per meter persegi. Adapun komponen piranometer yaitu ada kubah luar, ada kubah bagian dalam, cakram karbon hitam, disk kontrol, sensor temperatur thermocline, keluaran timbal, cartridge fill silika, dan kaki yang bisa disetel.
kerja dari piranometer yaitu dengan dipasang pada suatu permukaan. Setelah itu, dengan terdapatnya hantaman sinar pas pada sensor piranometer sehingga menunjukkan tampilan PC dalam wujud simpangan besarnya flux yang diberikan sinar tersebut. Dan untuk cara pengkalibrasian piranometer, umumnya piranometer dikalibrasikan terhadap pir heliometer standar. Aktinograf termasuk alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Aktinograf menggunakan dua buah logam metal sebagai sensornya, yang mana logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari tersebut. Adapun untuk komponen aktinograf, yang pertama ada sensor yang terdiri dari masing-masing dua strip metal yang bersat hitam dan putih. Kemudian gelas dome atau bulatan bola gelas, plat pengatur di metal, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias, serta pengatur atau perata air. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan aktinograf. Yang pertama, pastikan aktinograf diletakkan pada permukaan rata dengan ketinggian 150 cm. Jangan lupa juga atur posisi metalik persegi panjang ke arah utara selatan dan kaca jendela ke arah timur. Setelah itu, atur stapling alat melalui kaki-kaki yang dapat diatur. Adalah kebersihan alat harus selalu diperhatikan, terutama bagian kaca glass dome. Selain itu, silika gel harus diganti secara periodik sesuai iklim di mana ia ditempatkan. Seal karet yang terletak pada bagian dasar secara periodik harus diganti, terutama jika sudah kurang elastis atau rusak. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai radiasi matahari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.